Halo, selamat siang Sobat UT semua dimanapun Anda berada. Eh, Perkenalkan, nama saya Matius Agung Y dengan NIM 0491974151, mahasiswa agribisnis bidang minat komunikasi dan penyuluhan pertanian. Sesuai pada janji saya pada hari ini, saya akan melakukan wawancara singkat kepada narasumber saya. Sebelum kita mulai wawancara, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu siapa beliau, nama beliau, kemudian tugas dan fungsi beliau di PT Kapasindo Paham Industri. Baik, kita langsung kenalan aja ya. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang juga Pak. Bisa perkenalkan Pak, namanya siapa, kemudian tugas dan fungsinya Pak di PT Kapasindo Paham Industri. Tapi sebelumnya Pak, saya mohon izin Pak ya untuk melakukan wawancara singkat Pak ya. Oke. Baik Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Abed Saputo. Jabatan saya di PT Kapasindo Paham Industri sebagai Kerani Pembukuan, di mana tugas seorang kerani pembukuan itu adalah mencatat segala transaksi yang ada di perusahaan, baik itu transaksi keuangan, transaksi jual beli dan segala macam seperti itu. Pak Abed ya, dengan Pak Abed ya sebagai kerani pembukuan. Baiklah Pak Abed, saya rasa Bapak tepat menjadi narasumber saya untuk wawancara singkat mengenai laporan praktek saya, yaitu analisis dan mitigasi resiko keuangan serta operasional pada usaha perkebunan kelapa sawit di PT Kapasindo Paham Industri. Kita langsung saja di pertanyaan pertama untuk resiko keuangan Pak. Apakah perusahaan mengalami kenaikan biaya operasional dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit Pak? Saya kira ada Pak, ada beberapa kenaikan biaya operasional ya. Itu terkait, kalau kita melihat fakta di lapangan itu banyak masalah terkait ini, masalah perawatan tanaman Pak. Jadi di situ banyak pokok-pokok tanaman sawit yang bisa dikatakan tidak terawat, jadi arealnya itu bermasalah. Jadi kita perlu penanganan khusus, seperti kita sewa kontraktor alat berat ya untuk mengapa namanya istilahnya tuh untuk memperbaiki lahan tersebut. Kita juga perlu tenaga ekstra harian, orang borongan untuk untuk membersihkan lahannya, bisa membuat semak segala macam. Jadi ada kenaikan yang signifikan untuk biaya perawatan tanaman. Jadi ada kenaikan Pak ya? Iya. Kemudian Pak, apakah terjadi fluktuasi harga jual kelapa sawit yang mempengaruhi pendapatan perusahaan Pak? Kalau saya lihat sekarang mungkin ada ya Pak ya. Ada Pak ya? Ada, itu terkait, mungkin ada juga sangkut pautnya dengan kebijakan pemerintah, mungkin ada. Jadi iya Pak ya, ada Iya, ya. iya. Karena kebijakan pemerintah juga, jadi ada harga jual tuh yang naik turun gitu kan Pak ya. Selanjutnya Pak, apakah perusahaan mengalami kendala dalam pengelolaan arus kas operasionalnya Pak? Kalau saya lihat di PT Kapasindo Paham Industri, khususnya di unit Sungai Kaung Estate sih tidak ada kendala Pak ya untuk arus kas dan operasional, karena dari kita langsung berhubung langsung dengan pusat Pak, AO Jakarta. Jadi dari tim sana, tim budget ya, itu juga sudah ada instrumen-instrumen khusus untuk mengatur arus kas ini. Jadi saya rasa ini nggak ada. Tidak mengalami kendala ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian apakah biaya perawatan alat dan mesin produksi cukup tinggi Pak? Biaya Biaya perawatan alat dan mesin Pak, mesin kayak misalkan mobilnya, transportnya gitu Pak, apakah cukup tinggi gitu Pak? Kalau kita melihat dari ini kan tiap bulan ada review budget ya. Iya. Itu memang ada Pak, ada kenaikan untuk maintenance alat ya. Itu khususnya untuk kita sekarang itu banyak alat yang dipakai ini untuk operasi
perawatan Pak, khususnya untuk kita sekarang ada program mekanisasi. Mekanisasi Pak ya. Mekanisasi itu kan juga butuh ada alat ekstra ya. Itu juga kita dampaknya ke biaya solarnya ya kan, juga dari situ biaya maintenance juga, karena kan kadang-kadang ini tuh kadang-kadang sering ini Pak, sering terjadi insiden di lahan Ya. jadi ada kerusakan, jadi kita juga ada biaya untuk maintenance di situ gitu. Berarti biaya produksinya cukup tinggi juga Pak ya. Ya betul Pak. Nah, kemudian Pak, apakah perusahaan memiliki pencatatan dan pengelolaan keuangan yang teratur Pak? Saya rasa iya Pak. Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kita kalau masalah keuangan itu kan kita langsung berhubungan dengan pusat ya, Jakarta ya. Jadi kita kalau istilahnya kan kita minta gaji nih, minta dana ke Jakarta kan, itu kita ada instrumennya Pak. Jadi itu ada, kita namanya ada istilahnya PDO. PDO itu permintaan dana operasional, itu harus kita isi 5 hari sebelum aktual dimintakan. Jadi itu dari pihak kebun sudah dikebut itu inputan BKN, BHK segala macam, kontraktor untuk bayar sewa-sewa itu kan, itu sudah dikebut 5 hari sebelumnya. Jadi dana yang kita minta itu memang harus sudah aktual, yang dikirim remisi dari Jakarta. Berarti sudah teratur Pak ya, keuangannya udah ada SOP-nya gitu Pak ya. Oke Pak, kita lanjut di pertanyaan untuk resiko operasional. Pertanyaan pertama, apakah perusahaan pernah mengalami kerusakan alat atau mesin produksi Pak? Ini yang untuk pengelolaan ini Pak ya? Iya, kerusakan TBS alat, iya betul Pak. Pabrik ya? Iya. Kalau di pabrik kemarin kita ada sempat lampu mati gitu. Itu kan infonya ada maintenance di pabrik itu Pak. Iya. Ya, jadi sepertinya ya. Pernah Pak ya? Iya pernah Pak. Oke. Kemudian apakah kondisi cuaca mempengaruhi produktivitas tanaman kelapa sawit Pak? Saya rasa cukup mempengaruhi Pak. Mempengaruhi ya cuaca Pak ya. Nah, kemudian apakah pernah terjadi serangan hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit Pak? Nah, untuk saat ini kasusnya itu yang bekennya itu istilahnya orites Pak. Orites Pak Itu ya. kumbang gitu kan. Jadi itu akibat dari penyalahgunaan aplikasi jaringan kosong di lapangan Pak. Jadi itu menyebabkan ada namanya kumbang orites itu bertelur, kemudian ada kumbangnya itulah yang menggerogoti pelepah-pelepah lahan sawit itu. Akhirnya ada serangan hama dan juga mengakibatkan turunnya produksi. Berarti karena orites tadi Pak ya, serangan hama tadi, penyakit ini mempengaruhi tanaman kelapa sawit Pak ya. Iya. Dan juga hama lainnya seperti tikus juga. Tikus, iya. Banyak juga Pak ya hamanya Pak ya. Oke Pak, ini yang keempat, apakah keterlambatan distribusi hasil panen pernah terjadi Pak dalam kegiatan operasional di kebun KPI? Oh iya Pak, itu bahkan sering terjadi Pak. Jadi kan kalau misalnya musim penghujan itu kan, jadi kadang-kadang itu TBS yang dipanen hari ini nggak bisa terangkut. Jadi banyak istilahnya itu losis Pak. Jadi tandan sawit nggak bisa terangkut ke pabrik. Bahkan ada juga ditemukan yang sampai busuk. Nah, itu mungkin kendalanya karena faktor cuaca hujan dan juga jalan yang belum bagus Pak. Seperti itu. Baik Pak, kemudian yang kelima ini Pak, apakah tenaga kerja telah bekerja sesuai standar operasional prosedur kebun Pak atau SOP Pak? Ya, saya kira karyawan sudah bekerja dengan standar ini Pak, operasional kebun. Jadi kita di sini ada yang namanya ISPO yang untuk mengawasi mengawasi keselamatan kerja karyawan di lapangan. Jadi ada APD yang digunakan, juga ada juga panduan untuk operasional alat ya kan, mesin seperti itu. Jadi saya kira sudah cukup. Berarti SOP-nya sudah berjalan sesuai standar Pak ya. Betul, Pak. Oke Pak, kita next ke 5 pertanyaan terakhir mengenai mitigasi resiko Pak untuk ke PT KPI ini. Pertanyaan pertama, apakah perusahaan melakukan perawatan rutin terhadap alat dan mesin produksi Pak? Ya betul Pak, jadi kita ada istilahnya di kebun itu weekly. Jadi dia setiap seminggu sekali ada pengecekan unit Pak. Berarti setiap minggu ada weekly ya, berarti rutin ya Pak ya? Rutin Pak. Rutin. Oke Pak, baik Pak.
Kemudian apakah perusahaan memiliki standar operasional prosedur dalam bekerja? Tadi udah Pak ya, yang masuk sini. Oke, kita next. Apakah perusahaan memiliki pengawasan terhadap penggunaan biaya operasional Pak? Iya. Memiliki Pak ya. Oke. Kemudian apakah perusahaan memiliki strategi untuk menghadapi penurunan harga kelapa sawit Pak? Strategi khusus gitu untuk menghadapi penurunan harga. Nah, kalau yang itu saya kurang ini ya. Kurang ini Pak ya, karena masalah budget apa gitu Pak ya. Betul. Oke Pak, baik Pak. Terakhir Pak dari saya, masa untuk mitigasi resiko, apakah perusahaan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja untuk mengurangi resiko operasional Pak? Iya, ada Pak. Ada Pak ya pelatihannya, Iya. pelatihan untuk kayak karyawan untuk apa gitu Betul, Pak ya. ada Pak. Ada. Jadi ada istilahnya tuh field day Pak. Field day di lapangan itu cara bekerja lah ya. Cara menggunakan e-grade bagaimana, cara menggunakan alat bagaimana, mesin gitu Pak. Jadi ada. Oke. Baiklah Pak Abed, saya rasa hanya itu yang ingin saya ketahui mengenai resiko keuangan, kemudian resiko operasional, yang kemudian untuk mitigasi resikonya di perkebunan kelapa sawit PT Kapasindo Farm Industry. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang Pak. Ya, mesin Pak. Terima kasih. Jadi ini komplek perkantoran PT KPI Kapasindo Farm Industry Sungai Tawang Estate. Ya. PT Kapasindo Farm Industry. Ini gudang. Alat. Saya ucapkan selamat siang dan salam